Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Lagi ramai sekarang saudara diperbincangkan soal ojek online dan juga kurir online ini mendapatkan bantuan hari raya, dan ini sudah disampaikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kemarin. Dan terkait dengan hal ini saya ingin mempertanyakan, sudah tepatkah sebetulnya kebijakan hal ini, mengingat status dari ojek dan kurir online ini adalah mitra dari aplikator. Saya akan diskusikan dengan pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rardiansyah yang saat ini sudah tergabung lewat saluran Zoom. Pak Trubus, apa kabar? Iya, sehat selalu, Mas. Baik, terima kasih Pak Trubus sudah meluangkan waktu. Jadi langsung saja, status mitra yang melekat di ojek dan juga kurir online kemudian diputuskan oleh Presiden RI untuk mendapatkan bantuan hari raya. Sudah tepatkah Pak Trubus kebijakan ini? Iya, menurut saya itu kebijakan yang tepat karena kan meskipun statusnya sebagai mitra, tetapi ojol ini sesungguhnya adalah PKWT, Mas. Jadi PKW itu pekerja paruh waktu seperti itu, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada, Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja juga, mereka mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kata-kata atau diksi yang digunakan oleh Pak Prabowo yang saya soroti adalah ini Pak, mengimbau begitu untuk kepada aplikator. Kata-kata imbauan ini kan bisa dimaknai bisa atau boleh tidak dilakukan, boleh juga untuk tidak dilakukan. Dilakukan atau tidak dilakukan boleh semuanya. Bagaimana Pak Trubus? Iya, ini menurut saya pernyataan Presiden ambigu ya, dalam hal ini tidak tegas. Karena apa? Karena kalau memang ini statusnya sebagai PKWT, artinya mereka sebagai mitra, tetap wajib memperoleh apa yang disemakan dengan THR, Mas. Sehingga saya rasa ini Presiden dalam ini diksi mengenai himbauan. Kalau himbauan ini memang kesannya tidak ada kewajiban, tidak bisa ada paksaan. Ini kan sifatnya hanya apa istilahnya itu semacam etika lah, bukan kategori hukum. Kalau sebenarnya harusnya bersifat hukum. Kalau hukum kan memaksa, Mas, memaksa wajib, sehingga para aplikator nantinya harus wajib memberikan THR kepada ojek online atau mitranya dalam hal ini. Lantas bagaimana ketika Anda mengatakan ini ambigu begitu ya, karena sifatnya hanya sebatas imbauan, nantinya jika pada saat pelaksanaannya ada yang mencairkan, ada yang tidak, ini kan akan menjadi konflik berikutnya atau polemik berikutnya. Iya, saya rasa ini memang statement dari Presiden yang menurut saya ambigu ini akan berdampak. Artinya membawa efek di mana kemudian ada perusahaan-perusahaan yang nantinya aplikator yang mungkin dengan dalih tidak mampu secara cash flow misalnya atau keuangannya, atau hal-hal lain yang misalnya keaktifan atau kriteria-kriteria yang ditetapkan itu, nanti dengan dalih itu mereka tidak akan memberikan. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang istilahnya kebijakan publik yang tidak berkeadilan, Mas. Sehingga ini dalam hal ini tentu aturan pelaksana atau implementasi dari himbauan Presiden ini harus dimaknai sebagai sebuah kewajiban. Yang kedua, tentu karena ini himbauan, maka harusnya ditindaklanjuti adalah oleh Kemenaker. Nah, Kemenaker itu nanti sifatnya harus mewajibkan, Mas. Jadi mewajibkan di mana kemudian para aplikator wajib memberikan THR kepada ojek online atau mitranya. Seperti itu, Mas. Masalah berikutnya begini Pak Trubus. Oke, tadi Pak Trubus mengibaratkan ojol dan juga kurir online ini sebagai PKWT begitu ya. Tapi kalau PKWT di kantoran itu kan ada gaji pokoknya Pak. Ada besaran pasti yang mereka dapatkan setiap bulan. Sementara ojol, kurir online pendapatannya kan fluktuatif. Tergantung orderan, tergantung trip mereka dan seterusnya. Nah, dasar untuk menetapkan besaran THR ini untuk para ojek online dan juga kurir online bagaimana? Apa dasarnya?
Iya, menurut saya ini dasar yang yang dibuat untuk menetapkan kebijakan besaran dari yang berikan itu diberikan seorang ojol yang entah itu Hmm, kategorinya PM, putus mitra, itu pun hmm, aktif dan non-aktif itu tetap aja mereka sudah berkontribusi. Sehingga hmm, asumsinya adalah mereka tetap mendapatkan haknya. Yang kedua bahwa mereka tidak dapat gaji tetap memang, tetapi mereka kan selama ini sudah menunaikan kewajibannya. Sehingga dalam hmm, hal ini tentu pengertian mengenai gaji tetap itu didasarkan pada pertimbangan masing-masing perusahaan. Artinya nanti pemerintah juga perlu melakukan dialog khusus dan membuat satu kebijakan regulasi ya, di mana kemudian ada setidaknya itu gaji diterima oleh ojol, karena selama ini ojol kan sudah misalnya dia mengeluarkan uang sekitar 350.000 untuk membeli ini identitas mas, entah itu jaket, entah itu helm gitu. Berarti hmm, kan mereka sebenarnya sudah berkontribusi, apalagi kemudian eh, ojol itu juga sudah istilahnya entah itu motornya sewa atau motornya punya sendiri juga sudah servis dan sebagainya lah. Artinya di situ sudah ada keuntungan bagi platform sehingga dalam hal ini tetap tidak ada yang perlu diragukan di mana kemudian alasan-alasan argumen-argumen yang kemudian tidak memberikan THR Mas. Tentu ini persoalan yang kemudian harus ditentukan kemudian dalam arti ada satu kesepakatan bersama hmm. antara mitra dengan pihak perusahaan, di samping yang nanti dalam hal ini negara harus hadir melalui Kemenaker itu Mas, di mana menetapkan berapa besaran gaji pokoknya itu, tetapi tetap aja dia sebagai PKWT, asumsinya seperti itu Mas. Oke, kemarin pada saat mengumumkan, Presiden Prabowo mengatakan memberikan bantuan hari raya itu berdasarkan keaktifan kerja. Kemudian Presiden Prabowo juga merinci ada sebanyak 250.000 pengemudi yang aktif dan 1 sampai 1,5 juta pengemudi yang part-time begitu. Jadi tidak full bekerja sebagai Ya. ojek online dan kurir online. Nah, apakah menurut Anda pemberian BHR, bantuan hari raya versi Presiden Prabowo ini berdasarkan keaktifan kerja sudah dirasa cukup adil? Saya rasa belum, Mas. Kalau kita berpandangan bahwa para ojol ini sudah berkontribusi, entah Hmm, terlepas mereka itu aktif maupun non-aktif atau kita sebut dengan PM ya, artinya putus mitra, hmm, tetap saja mereka sudah berkontribusi pada saat awal yang bersangkutan mendaftar, itu kan sudah dibebani sekitar 350.000 untuk membeli istilahnya emblem ataupun jaket ataupun istilahnya identitas berupa helm misalnya seperti itu Mas. Jadi dalam hmm. hal ini saya rasa memang pemerintah perlu perlu merumuskan secara clear detail di mana kemudian transparan, di mana agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh pihak aplikator yang tanda petik nakal gitu ya untuk tidak mau memberikan ini THR Mas, karena memang ini sangat multi tafsir ya, di mana kemudian pemerintah ini dari dulu sepertinya agak dalam tanda petik ada penuh keraguan-keraguan, setengah hati memberikan memberikan istilahnya semacam ya uang happy lah, uang bahagia, di mana kemudian eh, saya melihat pemerintah itu baru sekarang Pak Presiden sendiri menyatakan secara tegas dan istilahnya walaupun itu baru himbauan, tetapi saya rasa ini sudah merupakan langkah awal, Mas, titik awal di mana untuk tahun-tahun berikutnya tentu nanti pemerintah perlu merumuskan satu satu kebijakan regulasi yang berkeadilan, komprehensif dan tentu harus misalnya pro publik Mas, pro kepada mitra. Menurut saya itu yang penting, Mas. Oke, salah satu hal juga yang disampaikan, saya menggarisbawahi di awal sekali Presiden Prabowo ketika mengumumkan hal ini. Pak Prabowo itu bilang tahun ini pemerintah eh, kurang lebihnya mengatakan menaruh atensi besar begitu ya, tahun ini. Sehingga muncul juga pertanyaan, jangan-jangan bantuan hari raya atau tunjangan hari raya ini hanya untuk tahun ini ketika disuarakan. Bagaimana dengan Ya, tahun-tahun berikutnya, Pak Trubus? ya, bisa. Ini makanya ini kan masih multi tafsir sebagai titik Hmm, awal. Anggap saja titik awal tahun ini artinya dimaknai bahwa tahun inilah ojol diberikan THR
dengan perhitungan-perhitungan yang sebenarnya lebih kepada sifatnya itu kebersamaan ya, sifatnya Mhm, kebersamaan dan istilahnya berbagi sesama lah gitu, konteksnya seperti itu. Karena mhm. memang selama ini pihak aplikator itu dalam tanda ketik memang selalu menghindar untuk memberikan yang namanya THR dengan dalih dia hanyalah mitra, dengan dalih dia hanyalah istilahnya itu ya partner kerja saja yang para aplikator itu tidak punya kewajiban untuk memberikan Mhm. THR. Karena itu istilah presiden ini memang harus diperluas. Saya percayakan kepada keberanian dari Menteri Tenaga Kerja untuk menerjemahkan maksud dan istilahnya minat dari pernyataan presiden ini, Mas, secara istilahnya itu saja berkeadilan tapi memberikan perlindungan, kepastian, dan kenyamanan bagi dalam konteks menghadapi hari raya Lebaran ini, Mas. Oke, berarti ini PR-nya sekarang bola berada di Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya dimaui oleh Presiden Prabowo Subianto dan kemudian kan ada surat edaran nanti ya yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Terakhir, Pak Trubus, ketika memang tahun ini pertama kali bantuan hari raya akan dicairkan atau diimbau untuk diberikan kepada para ojek online, kurir online, maka ini bisa saja pihak aplikator merasa ada beban expense atau ada beban pengeluaran yang baru begitu dengan adanya tunjangan hari raya ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Trubus terkait dengan hal ini? Iya, tentu ini para aplikator atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam moda transportasi lah taruhlah yang menggunakan online Hmm. ini tentu akan punya pandangan ya, punya asumsi bahwa ini akan membebani perusahaan dan ini akan juga mengganggu cash flow juga dan ini argumen yang menurut saya perlu buka secara transparan sesungguhnya seperti apa karena ini menurut saya ini momen sangat penting di mana persoalan terkait hubungan kerja kemitraan antara perusahaan aplikator dengan ojol itu dibuka Mhm. secara transparan, Mas, akuntabel di situ karena Hmm. apa? Karena selama ini kan selalu yang lemah itu adalah para ojol itu, Pak Mitra. Jadi dalam hal ini sempat bagi aplikator untuk menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negeri ini adalah mereka memberikan uang kebahagiaan kepada para ojol. Yang kedua, kalau misalnya nanti mereka ngotot tidak mau, ya pemerintah harus hadir di sini memberikan satu ini batasan sekali kebijakan regulasi dan disanksi kepada mereka tidak mau, Mbak. Harus pembenahan kan bagaimana terkait dengan tata kelola mengenai ojol sekaligus bagaimana pengawasan terhadap hubungan mitra dengan dilakukan. Oleh karena apa? Karena saya khawatir ini hanya nyanyian sendu aja, nyanyian merdu di mana kemudian agar tidak terjadi demo di tengah masyarakatnya banyak di era presiden kita ini. Jadi Oke. seolah hanya memberi angin segar saja, Mas. Saya khawatir itu karena ini kan demo-demo banyak sekali ada termasuk ASN juga, calon ASN juga mau demo, ini mau demo dan ini kemudian ada pernyataan keluar yang dalam tanda petik seperti itu tadi dikatakan jadi terkesan ambigu dan terkesan multitafsir. Menurut saya ini juga harus segera ditindaklanjuti. Khusus menurut saya memang ini tugas Permenaker atau peraturan Menteri Tenaga Kerja ini nanti artinya tugas Menteri Tenaga Kerja untuk membuat rumusan yang betul-betul berpihak kepada para ini mitra dalam ini para ojol itu, Mas. Jadi ini yang memang tantangannya cukup berat ini sekali lagi bahwa yang kedua para aplikator akan tetap berdalih tidak mau membayar dan kalaupun bayar Hmm. sesuka-sukanya serela-relanya dia. Jadi namanya orang berbisnis selalu mencari keuntungan tapi kita negara hukum, Mas, harus dipaksakan demi sebuah aturan. Menurut saya ini Mhm. pihak DPR sebagai wakil rakyat juga harus mengawasi terjadinya proses ini di mana kemudian jangan sampai pihak ojol sebagai pihak yang selalu dilemahkan atau selalu pihak yang dikalahkan menurut saya, Mas. Baik, Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah berdiskusi, sudah meluangkan waktu juga. Kita Ya, nantikan nanti berarti paling lambat tanggal 24 Maret ya Pak ya, ya, 2025 karena yang dikatakan oleh Pak Prabowo adalah maksimal 7 hari sebelum Februari. hari raya
Karena Ya. sejauh ini estimasi yang disampaikan adalah Lebaran itu ada di tanggal 31. Kita akan nantikan Ya. bagaimana perkembangannya nanti, apakah terrealisasi THR untuk ojek online dan juga kurir online, kita nantikan. Pak Trubus, terima kasih untuk diskusinya. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak ada Dan masalah baru, Mas. Masalah amin. baru. Baik, terima kasih Pak Ya. Trubus. Dan saudara, itu tadi adalah Ya. diskusi saya bersama dengan Pak Trubus terkait dengan kebijakan atau keputusan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang memutuskan mengimbau kepada para aplikator untuk memberikan bantuan hari raya kepada para ojek dan juga kurir online maksimal 7 hari sebelum hari raya. Pak Trubus tadi mengatakan ini kebijakan tepat, tetapi juga ada tantangan-tantangan yang mungkin saja terjadi dalam proses penerapannya. Kita nantikan bagaimana perkembangannya. Dan saya juga menantikan, saudara, apa yang menjadi opini Anda sebagai masyarakat. Menurut Anda sudah tepatkah keputusan Presiden Prabowo ini? Salam SCTV.